Dengarkan aku. Jika Anda tidak bangun sekarang, Anda akan kehilangan segalanya. Bukan hanya impian Anda, waktumu, potensimu, seluruh masa depanmu. Dan bagian terburuknya, itu semua salahmu. Kau telah dibohongi. Mereka menyuruh Anda untuk berharap, untuk tetap positif, untuk mempercayai prosesnya. Itu semua adalah jebakan. Harapan adalah penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Dan itulah alasan mengapa Anda masih bangkrut, masih lemah, masih tidak terlihat di dunia yang hanya menghargai kekuasaan. Setiap detik Anda menunggu orang lain, seseorang yang lapar atau lebih kuat dan lebih kejam dari Anda, mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Anda. Dan jika Anda tidak bertindak sekarang, Anda akan tertinggal. Tertinggal selamanya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk bangun. Dengarkan baik-baik, atau Anda akan menyesal seumur hidup. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang kebanyakan orang terlalu takut untuk mengakuinya. Harapan tak ada gunanya tanpa tindakan. Anda telah dibohongi sepanjang hidup Anda. Mereka mengatakan kepada Anda untuk tetap positif, percaya pada diri sendiri, dan mempercayai alam semesta. Seolah-olah duduk-duduk menunggu kesuksesan mendarat di pangkuan Anda akan berhasil. Tidak akan berhasil. Saat ini, pada saat ini juga, ada orang lain yang lebih sukses dari Anda. Saat Anda menggulir ponsel Anda, dia menghasilkan uang. Sementara Anda ragu-ragu, dia sedang mengeksekusi. Sementara Anda berharap untuk perubahan, dia memaksa dunia untuk tunduk pada keinginannya. Itulah mengapa Anda terjebak. Itulah mengapa Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena Anda masih berpikir bahwa harapan akan menyelamatkan Anda. Tidak akan. Para pemenang tidak harap. Pemenang memilih tindakan. Kau pikir itu tidak adil? Tertebak? Ya. Anda pikir orang kaya memiliki keuntungan? Ya. Anda pikir orang-orang sukses memainkan permainan lebih baik dari Anda? Memang. Tapi inilah yang tak seorang pun mau mengakuinya. Kau tetap bisa menang. Bagaimana? Dengan melakukan apa yang orang lemah tidak mau lakukan. Disiplin, pengorbanan, penderitaan, terus bekerja keras ketika orang lain berhenti. Begitulah cara Anda menang. Itulah cara Anda menjadi pria yang tak seorang pun bisa menandinginya. Tapi kebanyakan dari Anda tidak akan pernah melakukannya. Anda akan menontonnya, merasa termotivasi selama 5 menit, lalu kembali membuang-buang waktu. Dan itulah mengapa Anda akan kalah. Karena jauh di lubuk hati Anda kecanduan kenyamanan. Anda menginginkan kesuksesan tanpa penderitaan. Anda menginginkan penghargaan tanpa disiplin. Kebanyakan orang tidak ingin mendengar ini, tetapi rasa sakit adalah guru terbesar Anda. Anda tidak tumbuh dari kenyamanan. Anda tidak berkembang dengan bersantai-santai. Anda menjadi kuat dengan menderita. Pikirkanlah tentang orang-orang yang paling kuat dalam sejarah. Mereka tidak menjadi hebat dengan berharap segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah. Mereka menjadi hebat dengan mendominasi, dengan memaksa diri mereka sendiri untuk menanggung lebih banyak rasa sakit, lebih banyak perjuangan, lebih banyak kesulitan daripada yang orang lain bersedia ambil. Dan itulah mengapa sebagian besar dari Anda tidak akan pernah sukses. Karena Anda lari dari rasa sakit. Anda ingin bugar, tetapi Anda tidak ingin menderita selama latihan. Anda ingin kaya, tapi Anda tidak ingin mengorbankan akhir pekan Anda untuk bekerja keras. Anda ingin dihormati, tapi Anda terlalu takut untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkannya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa besar Anda menginginkannya? Karena jika Anda tidak mau berdarah-darah untuk mendapatkannya, Anda tidak pantas mendapatkannya. Harapan adalah untuk para pengecut. Tindakan adalah untuk para pemenang. Dan jika Anda tidak bangun dan mulai bertindak seperti orang yang pantas mendapatkan kesuksesan, Anda tidak akan pernah memilikinya. Alasan sebenarnya sebagian besar dari Anda kalah, bukanlah karena hidup ini tidak adil. Ini bukan karena sistem curang. Ini bukan usia Anda mendapatkan nasib buruk. Atas itu, Anda menolak untuk bertanggung jawab penuh atas hidup Anda. Kebanyakan pria saat ini telah menjadi lunak. Mereka menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Mereka melihat orang-orang sukses dan berkata, oh, dia beruntung. Tidak, dia mendapatkannya. Anda pikir jutawan beruntung? Anda pikir para juara dunia hanya memiliki bakat? Tidak. Mereka bekerja lebih keras dari Anda. Mereka berkorban lebih banyak dari Anda. Mereka mendorong melalui lebih banyak rasa sakit daripada yang pernah Anda miliki. Itu sebabnya mereka menang. Itu sebabnya mereka mendominasi. Dan itulah mengapa Anda masih berharap sementara mereka mengambil tindakan. Jadi apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan terus duduk di sana dan berharap untuk sukses? Apakah Anda hanya akan berdiri dan mengambilnya? Dunia ini bukanlah dongeng. Tidak ada akhir yang bahagia untuk minggu ini. Tidak ada ksatria berbaju baja yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Dunia hanya menghargai kekuasaan, dominasi, dan tindakan. Pikirkan hidup adalah tentang keadilan, tentang kesetaraan. Sadarlah. Dagwin wat mafing wat bayru wenef titiks. Itu kebenaran yang tidak ingin sesendarus. Setiap detik, Anda duduk dan berharap banyak hal berubah. Orang lain di luar sana mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Anda. Anda melihatnya setiap hari. Pria-pria yang mengendarai mobil yang Anda inginkan, tinggal di rumah yang Anda impikan, dan mengencani wanita yang Anda inginkan.
Dan tahukah Anda mengapa mereka memiliki semua itu? Karena saat Anda berharap, mereka bekerja. Saat Anda menunggu motivasi, mereka sedang bekerja. Sementara Anda mengatakan, besok saya akan mulai, mereka sedang melaksanakannya hari ini. Inapekite, Anda ponak fiu ada dua jenis pria, pemangsa dan mangses. Setiap keputusan yang Anda buat akan mendorong Anda masuk ke dalam salah satu dari dua kategori tersebut. Ketika alarm Anda berbunyi di pagi hari, dan Anda menekan tombol tunda, Anda memilih untuk menjadi mangsa. Ketika Anda melewatkan gym karena terlalu lelah, Anda memilih untuk menjadi mangsa. Ketika Anda menghindari kerja keras dan mencari-cari alasan, Anda memilih untuk menjadi mangsa. Dan masalah dengan mangsa adalah sebagai memiliki belas kasihan kepada esprit yang lemah. Di masyarakat dirancang untuk menghancurkan orang yang lain untuk bersaing. Ekonomi dibangun untuk membuat Anda terjebak. Gangguan, media sosial, junk food, hiburan yang tak ada habisnya, semuanya dirancang untuk membuat Anda tetap lemah dan terkendali. Karena pria yang lemah tidak mengambil alih kekuasaan, pria yang lemah tidak akan naik ke puncak. Orang yang lemah ada untuk melayani orang yang kuat. Dan jika Anda menolak untuk keluar dari siklus itu, Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda, menyaksikan pria lain menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Itulah mengapa Anda harus menjadi seorang pemangsa. Seorang pria yang tidak menunggu, tidak ragu-ragu, tidak bergantung pada harapan untuk memandu tindakannya. Anonate unleash of John William Bulsasi, Forturao, Algebresak Nilaches. Tetapi kekuatan semacam itu tidak datang dari duduk-duduk dan berharap untuk sukses. Kekuatan itu datang dari penderitaan untuk mendapatkannya. Anda ingin menjadi kaya? Maka sebaiknya Anda bersedia bekerja 16 jam sehari sementara orang lain beristirahat. Anda ingin menjadi kuat, dan Anda harus bersedia mengorbankan setiap kelemahan yang menghambat Anda. Anda ingin dihormati, maka Anda harus menuntut kesempurnaan dari diri Anda sendiri dalam segala yang Anda lakukan. Itulah harga keheblak. Dan sebagian besar defring potential basis. Harapan adalah penyakit. Itu adalah trik yang mereka gunakan untuk membuat Anda tetap patuh. Mereka mengatakan kepada Anda untuk tetap positif, untuk percaya pada diri sendiri. Seolah-olah pola pikir saja yang akan membuat Anda sukses. Disyokan. Antes lang lipar sa tranjing glory, tanpa tindakan, Anda akan terstidiam di dispat. Harapan tantimplan pervejit for bentik sindes pinum ni. Perbedaan antara pemenang dan pecundang itu sederhana. Pemenang mengeksekusi, pecundang menunggu. Asher swing na dedecai. Daban. Setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada disiplin, Anda kalah. Setiap kali Anda membuang-buang waktu untuk memikirkan kesuksesan, alih-alih mengambil langkah nyata untuk mencapainya, Anda kalah. Dan tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda kalah? Terlalu sering, Anda menjadi tidak relevan, dilupakan. Hanya seorang pria lemah yang menyia-nyiakan potensinya. Anda melihat sekeliling dan melihat orang-orang menjadi lebih kaya, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Dan Anda berpikir, mengapa saya tidak? Akan kukatakan padamu alasannya. Karena Anda belum mendapatkannya. Kesuksesan tidak dibagikan seperti permen. Itu diambil dengan paksa. Anda harus bersedia untuk bekerja lebih keras, berpikir dan hidup lebih lama dari setiap orang yang ada di ruangan itu. Anda harus begitu gigih, begitu disiplin, begitu terobsesi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, sehingga kegagalan menjadi tidak mungkin. Karena izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ada versi diri Anda yang tak terbendung. Versi diri Anda yang bangun setiap hari dan mendominasi. Versi diri Anda yang tidak pernah ragu, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti untuk terus maju. Versi diri Anda yang menunggu untuk dikeluarkan. Satu-satunya cara untuk menghidupkannya adalah dengan membunuh kelemahan di dalam diri Anda. Emosi Anda tidak penting. Alasan Anda tidak penting. Masa lalu Anda tidak penting. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan selanjutnya. Setiap detik yang terbuang adalah 1 detik lebih dekat dengan kematian. Setiap momen yang dihabiskan dalam kelemahan adalah momen yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Dan suatu hari, ketika Anda sudah tua, ketika Anda kehabisan waktu, ketika Anda menyadari bahwa Anda menyia-nyiakan hidup Anda dengan berharap dan bukannya mengambil, penyesalan itu tidak akan tertahankan. Karena saat itu semua sudah terlambat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membiarkan hal itu terjadi? Atau apakah Anda akan bangkit dan mengendalikan takdir Anda? Karena izinkan saya menjelaskan satu hal. Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Orang tua Anda tidak akan menyelamatkan Anda. Teman-temanmu tidak akan menyelamatkanmu. Pemerintah tidak akan menyelamatkanmu. Alam semesta tidak akan menyelamatkanmu. Satu-satunya orang yang dapat mengubah hidup Anda adalah Anda sendiri. Dan sampai Anda sepenuhnya menerima hal itu, sampai Anda mengambil kepemilikan penuh atas nasib Anda tidak akan pernah bebas.
Saat Anda menyadari bahwa kesuksesan Anda, kekuatan Anda, masa depan Anda 100% berada di tangan Anda, itulah saat Anda menjadi benar-benar berbahaya. Karena pada saat itulah Anda berhenti berharap, dan mulai mengambil. Jadi katakan diri, apakah Anda masih akan duduk di sini sambil berharap sukses? Atau Anda akan berjalan dengan apa yang ingin disembunyikan? Kebanyakan pria saat ini lemah, rapuh, dan menyedihkan. Mereka menjalani seluruh hidup mereka dalam ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut sakit. Dan karena mereka takut, mereka tetap bangkrut, tetap tidak terlihat, dan tetap tidak berdaya. Masyarakat telah melatih mereka untuk menjadi seperti ini sejak mereka lahir. Mereka diajarkan untuk patuh, bersikap baik, dan menunggu giliran. Mereka diberitahu bahwa jika mereka hanya bersabar dan bekerja keras, kesuksesan akan datang kepada mereka. Bohong. Kesuksesan tidak datang kepada mereka yang menunggu. Kesuksesan datang kepada mereka yang mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Kesuksesan datang kepada mereka yang bersedia berkorban, menghibur, menanggung penderitaan, dan menolak untuk berhenti ketika keadaan menjadi sulit. Tetapi kebanyakan dari Anda tidak akan pernah mencapai tingkat itu. Karena sebagian besar dari Anda memilih kelemahan setiap hari. Lihatlah hidup Anda, lihatlah tubuh Anda, rekening bank Anda, kebiasaan Anda. Apakah Anda bangga dengan mereka? Jika jawabannya tidak, izinkan ini mengatakan sesuatu. Anda adalah masalahnya. Bukan ekonomi, bukan masyarakat, bukan nasib buruk. Kamu, Anda adalah alasan mengapa Anda tak kehidupan Anda inginkan. Anda adalah alasan mengapa Anda bangun setiap hari dengan perasaan frustrasi, tidak puas, dan tidak berdaya. Dan sampai Anda bertanggung jawab penuh atas hal itu, tidak ada yang akan berubah. Karena hal ini memaksa mereka untuk berkaca dan menghadapi kegagalan mereka sendiri. Hal ini memaksa mereka untuk menerima bahwa hidup mereka adalah hasil langsung dari pilihan mereka sendiri. Dan tingkat pertanggungjawaban itu, kebanyakan pria terlalu lemah untuk menanganinya. Kelemahan adalah sebuah pilihan. Anda secara tidak sengaja menjadi bangkrut, tidak sehat, dan tidak berhasil. Anda memilihnya. Setiap kali Anda melewatkan gym, setiap kali Anda membuang-buang uang untuk hal yang tidak penting, setiap kali Anda menghindari kerja keras karena terlalu sulit, Anda membuat pilihan. Dan hasil dari pilihan-pilihan itu adalah kehidupan yang Anda jalani saat ini. Namun, alih-alih memperbaiki masalah, sebagian besar dari Anda justru mencari-cari alasan. Anda menyalahkan sistem, Anda menyalahkan orang lain, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa dunia ini melawan Anda. Seolah-olah hal itu membenarkan kemalasan Anda. Tidak. Apakah menurut Anda orang-orang yang berkuasa membuang-buang waktu untuk mengeluh? Apakah menurut Anda para miliarder duduk-duduk sambil menangis tentang betapa tidak adilnya sistem ini? Tidak. Mereka memainkan permainan ini lebih baik dari siapapun. Dan mereka bekerja lebih baik, berpikir dan mengungguli pesaing mereka. Dan itulah mengapa mereka menang. Karena mereka menolak untuk menjadi lemah. Tidak ada yang terhormat tentang menjadi lemah. Masyarakat mengatakan bahwa tidak apa-apa menjadi rata-rata, tidak apa-apa menjadi biasa-biasa saja, tidak apa-apa menjadi puas dengan apa yang Anda miliki. Padahal tidak. Jika Anda tidak terus berkembang, terus mendorong diri Anda, terus berkembang menjadi versi diri Anda yang lebih kuat, maka Anda akan gagal. Karena inilah kebenarannya. Orang yang lemah akan tertinggal. Lihatlah sekeliling Anda. Orang-orang yang sedang berjuang, orang-orang yang terus-menerus stres, orang-orang yang terjebak dalam pekerjaan buntu, hampir tidak bisa bertahan hidup, mereka lemah. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka dengan membuat alasan daripada mengambil tindakan. Dan sekarang, ketika mereka melihat ke belakang, yang mereka lihat hanyalah potensi yang terbuang. Penyesalan adalah beban terberat yang bisa ditanggung manusia. Dan jika Anda tidak berubah, jika Anda tidak mulai hidup dengan disiplin dan intensitas, itulah masa depan Anda. Anda perlu memahami sesuatu. Hidup bukanlah tentang keadilan. Hidup tidak menghargai niat baik. Ia tidak seberapa besar penis dan menginginkan kesuksesan. Ia hanya peduli ke setri. Apa yang dihasilkan? Jamaj, fanan bad dupin menghancur ansu. Jika kuat, hidup akan memberi penghargaan. Isa tare. Namun sebagian besar dari Anda masih duduk-duduk menunggu saat-saat ajaib untuk merasa siap. Izinkan saya membuat sesuatu yang sangat jelas. Anda tidak akan pernah merasa siap. Jika Anda terus menunggu motivasi, Anda akan menunggu selamanya. Satu-satunya cara untuk maju adalah dengan mengambil tindakan, bahkan ketika Anda tidak menyukainya. Itulah perbedaan antara pemenang dan pecundang. Pecundang menunggu waktu yang tepat, pemenang membuat waktu yang tepat. Menang. Pecundang mengeluh tentang betapa sulitnya segala sesuatunya. Pemenang merangkul perjuangan dan mendorongnya. Pecundang membuang-buang waktu untuk gangguan. Pemenang menggunakan setiap detik untuk berkembang, tumbuh, dan mendominasi. Alasan sebenarnya, mengapa sebagian besar dari Anda mengalami kebuntuan, adalah karena Anda memiliki terlalu banyak gangguan, terlalu banyak kebiasaan buruk, dan terlalu banyak kelemahan.
Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk menelusuri media sosial, melihat pria lain menjalani kehidupan yang Anda inginkan, alih-alih membangunnya sendiri. Anda membuang-buang waktu untuk hiburan yang tidak berarti, mengejar kesenangan jangka pendek, melakukan segala sesuatu kecuali satu hal yang benar-benar penting. Bekerja keras. Dan tahukah Anda apa yang akan terjadi jika Anda tidak berubah? Tidak ada. Hidup Anda akan terlihat sama persis tahun depan, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Dan suatu hari nanti ketika Anda sudah tua, ketika Anda sudah terlalu lemah untuk berubah, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa Anda telah menyia-nyiakan segalanya. Tapi inilah kabar baiknya. Anda masih punya waktu. Jika Anda membaca ini sekarang, berarti Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya. Untuk memperbaiki kesalahan Anda. Itu berarti Anda masih bisa menjadi kuat, masih bisa menjadi kuat, masih bisa menjadi pria yang seharusnya. Tapi itu membutuhkan tindakan. Itu membutuhkan disiplin. Itu membutuhkan kejujuran yang brutal pada diri Anda sendiri tentang di mana Anda berada saat ini dan di mana Anda harus berada. Dan yang paling penting, hal itu membutuhkan pembunuhan terhadap kelemahan di dalam diri Anda. Waktu untuk mencari-cari alasan sudah berakhir. Waktu untuk ragu-ragu sudah berakhir. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Anda harus berkomitmen untuk naik level, atau menerima kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi jangan salah, tidak ada jalan tengah. Anda tidak bisa hanya menjadi orang yang sukses. Anda tidak bisa hanya berdisiplin secara parsial. Anda harus ikut serta atau tidak sama sekali. Pemenang mengambil, pecundang menunggu. Dan sekarang, pada saat ini juga Anda harus membuat keputusan. Apakah akan menjadi pemenang atau pecundang? Karena waktu hampir habis. Dan jika Anda tidak bertindak sekarang, Anda akan menyesal seumur hidup Anda. Kenyamanan adalah kecanduan yang paling berbahaya di dunia. Itu lebih merusak daripada obat apapun, lebih memperbudak daripada penjara manapun. Kenyamanan adalah apa yang membuat Anda lemah, apa yang membuat Anda bangkrut, apa yang membuat Anda menjalani hidup yang biasa-biasa saja, sementara pria lain naik di atas Anda. Dan bagian terburuknya, Anda bahkan tidak menyadari bahwa itu membunuh Anda. Anda pikir hidup Anda baik-baik saja. Anda berkata pada diri sendiri bahwa Anda akan mengetahuinya. Tapi jauh di lubuk hati yang paling dalam, Anda tahu yang sebenarnya. Kau gejel. Anda belum beri sponsing. Anda tidak mendorong yang disempi betis kamu pramit. Anda tuakan tidak megoyas peranakan jamdes. Dawas sampai di game mak. Deslan lebih bain for perjalanan, tidak pinan. Pikirkan tentang orang-orang paling sukses di dunia. Para miliarder, para juara, panglima perang industri. Apakah Anda pikir mereka hidup dalam kenyamanan? Apakah Anda pikir mereka santai-santai saja? Tidak. Mereka bangun setiap hari dan merangkul perjuangan. Mereka memburu rasa sakit. Mereka memaksa diri mereka sendiri untuk menderita lebih dari orang lain, karena mereka tahu kebenaran. Penderitaan menciptakan kekuatan. Setiap kali Anda mendorong melalui kelelahan, Anda menjadi lebih kuat. Setiap kali Anda melakukan sesuatu yang sulit, Anda menjadi lebih tangguh. Setiap kali Anda menolak kenyamanan, Anda tidak singit seperbaye. Tetapi kebanyakan dari Anda menghindari ketidaknyamanan seperti penyakit. Anda tidak mendorong batas kemampuan Anda. Anda tidak menantang diri Anda sendiri. Anda menjalani hidup dengan menghindari perjuangan, bukan mengejarnya. Itu pelatnatit Fulbjan, Fiat Simpus Spingsit Kaura. Jujurlah dengan diri Anda sendiri. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk merasakan sakit yang nyata? Bukan stres palsu yang tidak berarti, bukan gangguan kecil, tetapi rasa sakit yang benar-benar menghancurkan karakter Anda. Jenis yang menempa manusia menjadi pejuang. Jenis yang mematahkan yang lemah dan mengeraskan yang kuat. Apakah Anda melatih tubuh Anda hingga terasa seperti akan runtuh? Apakah Anda bekerja sangat keras untuk mencapai tujuan Anda, sehingga otak Anda terasa seperti terbakar? Apa seorang memaksakan dan biaya untuk menderita ketika setiap bagian sedap dibarji di henti? Jika tidak, penjam masa itu seperti pengecut. Karena izinkan memberitahu Anda suatu, kehebatan dibangun di atas rasa sakit. Alasan mengapa sebagian besar dari Anda tidak akan pernah mencapai puncak adalah karena Anda terlalu mencintai kenyamanan kecil yang lemah. Anda suka tidur, Anda suka junk food, Anda suka membuang-buang waktu, Anda suka menghindari tanggung jawab. Dan kecintaan pada kenyamanan itulah yang membuat Anda terus terbelenggu pada kegagalan. Perbedaan antara pemenang dan pecundang itu sederhana. Pemenang lebih menderita. Orang yang paling rela menderita akan selalu menang. Dan jika Anda tidak dapat menahan rasa sakit, jika Anda tidak dapat memaksa diri Anda untuk menerima kesulitan, Anda akan selalu bergantung pada belas kasihan mereka yang bisa. Ada alasan mengapa para prajurit menjalani latihan yang berat.
Ada alasan mengapa para juara mendorong tubuh mereka melampaui batas kemampuan manusia. Ada alasan mengapa orang-orang yang paling berkuasa dalam sejarah telah menderita lebih banyak daripada orang lain. Karena kekuatan dibangun di atas api penderitaan. Setiap kali Anda menolak untuk menderita, Anda menolak kekuatan Anda sendiri. Setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada perjuangan, Anda memilih untuk menjadi lemah. Dan tahukah Anda apa yang terjadi pada orang-orang yang lemah? Mereka dihancurkan. Lihatlah sekeliling dunia. Yang lemah diinjak, yang lemah dimanfaatkan, yang lemah diabaikan, tidak dihargai dan dilupakan. Dan jika Anda terus memilih kenyamanan daripada disiplin, jika Anda terus menghindari rasa sakit, itulah yang akan terjadi pada Anda. Anda akan menjadi orang lain yang tak berwajah. Orang lemah lainnya yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menghindari penderitaan dan berakhir tanpa hasil. Dan ketika Anda akhirnya sadar, ketika Anda akhirnya menyadari apa yang telah Anda hilangkan, itu akan terlambat. Itulah mengapa Anda harus membunuh kecanduan akan kenyamanan sekarang juga. Bakarlah itu dari pikiran Anda. Buanglah itu seperti racun. Mulailah mencari rasa sakit. Mulailah melatih pikiran dan tubuh Anda untuk berkembang dalam penderitaan. Bangunlah lebih awal ketika tubuh Anda memohon untuk tidur. Pergilah ke gym ketika Anda merasa terlalu lelah. Bekerja lebih keras dari sebelumnya ketika otak Anda berteriak untuk beristirahat. Lakukan hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman, karena dari situlah kekuatan tercipta. Orang yang lemah tidak akan pernah memahami hal ini. Mereka akan terus mencari-cari alasan. Mereka akan terus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa hidup selalunya mudah. Tetapi bagi Anda yang siap untuk bangkit, bagi Anda yang bersedia untuk menderita, jalannya sudah jelas. Anda harus menjadikan rasa sakit sebagai sekutu Anda. Orang yang paling rela menderita akan selalu mendapatkan keuntungan. Orang yang tumbuh subur dalam ketidaknyamanan akan selalu berbahaya. Orang yang menerima penderitaan dengan tangan terbuka akan selalu menang. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda masih akan mengejar kenyamanan, atau apakah Anda siap untuk menderita untuk mencapai puncak? Kebanyakan pria hidup di bawah ilusi terbesar dari semuanya. Mereka pikir mereka punya waktu. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa mereka akan mulai besok, minggu depan, bulan depan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki semua waktu di dunia untuk memperbaiki hidup mereka, untuk membangun kesuksesan, untuk menjadi kuat. Dan kebohongan itu adalah alasan mereka tetap lemah, bangkrut, dan tidak terlihat. Waktu bukanlah sekutu Anda, ia adalah musuh Anda. Setiap detik yang berlalu adalah satu detik yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan kembali. Setiap hari yang Anda sia-siakan adalah satu langkah lebih dekat ke kuburan Anda. Namun Anda masih ragu-ragu. Anda masih berkata pada diri sendiri, saya akan melakukannya nanti. Nanti adalah mitos. Nanti adalah alasan pengecut. Nanti adalah cara orang lemah membenarkan kegagalan mereka. Lihatlah kembali 5 tahun terakhir dalam hidup Anda. Jujurlah secara brutal, apakah Anda secara signifikan lebih kaya, lebih kuat, lebih pintar, lebih berkuasa? Atau apakah Anda masih berada di posisi yang sama, mengulangi alasan yang sama, membuat kesalahan yang sama? Jika Anda belum berubah, jika Anda belum berkembang, maka Anda telah membuang banyak waktu. Dan jika Anda tidak bangun sekarang, 5 tahun ke depan akan terlihat sama saja. Itulah harga yang sebenarnya dari kelambanan. Bukan hanya waktu yang terbuang, ini adalah potensi yang terbuang. Setiap kali Anda menunda, ada orang lain di luar sana yang sedang bekerja keras, berkembang dan mengambil peluang yang Anda tunda. Dan begitu dia mengambilnya, kesempatan itu hilang. Kesuksesan tidak terbatas, kekuasaan tidak terbatas, hanya ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Dan jika Anda tidak mengambilnya terlebih dahulu, orang lain yang akan mengambilnya. Masalahnya, sebagian besar dari Anda adalah Anda hidup seolah-olah denda badi. Anda pikir Anda memiliki waktu puluhan tahun untuk mencari tahu. Kau tidak punya. Waktu selalu beranmu sega. Orang yang memahami hal ini bergerak dengan kejam. Dia tidak menunggu saat yang tepat. Dia menciptakan yang sempurna. Dia tidak membuang waktu untuk berpikir berlebihan. Dia bertindak. Dia tidak duduk-duduk membuat perencanaan selamanya. Dia segera mengeksekusi. Itulah mengapa dia menang. Itulah mengapa dia mendominasi. Itulah mengapa dia mengambil semua yang Anda inginkan. Karena saat Anda ragu-ragu, dia bergerak. Dan pada saat Anda akhirnya memutuskan untuk memulai, itu sudah terlambat. Anda harus membunuh ilusi waktu sekarang juga. Setiap hari yang berlalu tanpa tindakan adalah hari yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan kembali. Setiap keraguan adalah paku lain di peti mati potensi Anda. Sebagian besar dari Anda berpikir bahwa Anda mampu untuk menunggu. Anda tidak bisa. Pria yang seharusnya Anda miliki sudah menjauh. Setiap detik yang terbuang adalah bagian dari dirinya yang sedang sekarat. Setiap alasan yang Anda buat, setiap penundaan yang Anda izinkan adalah bagian lain dari masa depan Anda yang hancur menjadi debu. Dan bagian terburuknya, Anda bahkan tidak akan menyadarinya sampai semuanya terlambat.
Hingga suatu hari, Anda bangun, melihat ke cermin, dan melihat versi diri Anda yang lemah dan menyedihkan menatap ke belakang. Versi yang seharusnya bisa menjadi hebat, namun malah memilih kenyamanan, keraguan, dan kegagalan. Ini adalah kenyataan yang sebagian besar dari Anda tidak mau hadapi. Anda pikir Anda punya banyak waktu untuk berubah. Padahal tidak. Orang-orang yang menang di dunia ini bergerak cepat. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak menyia-nyiakan hari-hari mereka untuk menelusuri omong kosong, terjebak dalam hiburan, menghindari tanggung jawab. Mereka bangun setiap hari dengan satu tujuan, untuk maju. Dan karena mereka bergerak lebih cepat dari Anda, karena mereka bertindak ketika Anda ragu, mereka akan selalu berada di depan Anda. Anda tidak dapat bersaing dengan mereka sampai Anda belajar bergerak seperti mereka. Anda tidak bisa menang sampai Anda memahami bahwa setiap detik keraguan adalah kekalahan. Sebagian besar dari Anda akan membaca ini, dan merasakan beratnya kebenaran yang menghantam Anda. Anda akan merasakan penyesalan atas tahun-tahun yang terbuang, kemarahan atas kesempatan yang hilang. Namun, sebagian besar dari Anda masih tidak melakukan apa-apa. Anda akan mendengar hal ini, menyetujuinya, dan kemudian kembali pada kebiasaan-kebiasaan kecil Anda yang lemah. Karena jauh di lubuk hati Anda masih diperbudak oleh kenyamanan. Jauh di lubuk hati Anda masih berpikir bahwa Anda masih punya waktu, padahal tidak. Waktu terus berjalan. Dan setiap saat yang Anda buang adalah satu langkah lebih dekat ke ketidakrelevanan. Ada versi diri Anda yang harus Anda hancurkan. Yang lemah, versi yang tidak disiplin dan ragu-ragu. Versi yang mencari-cari alasan, yang membuang-buang waktu, yang memilih kenyamanan daripada kesuksesan. Versi Anda yang seperti itulah yang menjadi alasan mengapa Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Versi itu membuat Anda tetap seperti itu, tidak terlihat dan tidak berdaya. Dan sampai Anda membunuhnya, Anda tidak akan pernah mencapai potensi penuh Anda. Kebanyakan pria menolak untuk melepaskan kelemahan mereka karena jauh di lubuk hati mereka. Mereka takut. Mereka berpegang teguh pada diri mereka yang lama, kebiasaan lama, cara berpikir lama. Karena itu terasa aman. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Rasa aman adalah sebuah penjara. Semakin Anda berpegang pada kenyamanan, semakin ketat rantainya, semakin jauh Anda tertinggal. Anda harus membuat keputusan sekarang juga. Apakah Anda akan terus hidup sebagai versi menyedihkan dari diri Anda yang sama? Atau apakah Anda akhirnya siap untuk berevolusi menjadi pria yang benar-benar tak terbendung? Karena pahamilah ini, proses menjadi hebat itu keras. Proses ini mengharuskan Anda untuk menghancurkan setiap bagian yang lemah dari diri Anda. Proses ini mengharuskan Anda untuk berperang melawan kemalasan, ketakutan, dan keraguan yang telah menahan Anda selama bertahun-tahun. Ini membutuhkan penderitaan. Ini membutuhkan disiplin. Ini membutuhkan tingkat pengorbanan yang kebanyakan pria terlalu lunak untuk menanganinya. Dan itulah sebabnya kebanyakan pria gagal. Karena mereka menolak untuk membunuh kelemahan mereka. Lihatlah orang-orang terhebat dalam sejarah. Para pejuang, penakluk, miliarder. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka tanpa ampun terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak membiarkan kelemahan ada dalam pikiran, tubuh, dan tindakan mereka. Mereka memburu kelemahan mereka dan menghancurkannya. Dan itulah yang perlu Anda lakukan. Anda perlu mengidentifikasi setiap kelemahan di dalam diri Anda dan memusnahkannya. Apakah Anda malas? Maka latihlah diri Anda untuk bekerja lebih keras daripada orang lain. Apakah Anda lemah? Maka doronglah tubuh Anda melampaui batas kemampuannya setiap hari. Apakah Anda tidak disiplin? Maka paksa diri Anda untuk mengikuti rutinitas yang ketat tanpa alasan. Itulah cara Anda menang. Itulah cara Anda menjadi berbahaya. Itulah cara Anda mengendalikan hidup Anda dan akhirnya mulai mendominasi. Tetapi kebanyakan dari Anda terlalu lunak untuk melakukan ini. Anda masih membuat alasan. Anda masih mengatakan pada diri sendiri, saya akan mulai minggu depan. Seolah-olah Anda punya waktu untuk disia-siakan. Padahal tidak. Setiap detik yang berlalu adalah detik yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan kembali. Dan jika Anda tidak berubah, jika tidak memulai, mulailah mengeksekusi dengan intensitas seorang pria yang siap untuk mengambil alih dunia. Anda akan tetap pada tempat Anda berada. Hancur, lemah, terlupakan. Itulah nasib pria yang menolak untuk berevolusi. Dan jika Anda tidak mau membunuh versi lemah dari diri Anda, maka itulah masa depan Anda. Versi lemah dari diri Anda suka menunda-nunda. Dia suka membuang-buang waktu. Dia menyukai ide sukses, tetapi membenci pekerjaan yang dibutuhkannya. Dan selama Anda membiarkannya hidup di dalam diri Anda, dia akan menyabotase setiap kesempatan yang Anda miliki. Versi Anda yang seperti itu harus mati. Anda harus mencabutnya dari pikiran Anda dan menguburnya selamanya. Saat Anda melakukan ini, saat itu juga Anda berkomitmen penuh untuk menjadi versi diri Anda yang terkuat, paling disiplin, dan paling pantang menyerah. Segalanya berubah. Anda akan bangun dengan tujuan.
Anda akan bergerak dengan kekuatan. Anda akan bekerja lebih keras daripada orang lain, karena Anda akhirnya akan memahami bahwa kelemahan adalah penyakit yang harus diberantas. Anda tidak bisa hidup di dua dunia, Anda tidak bisa menjadi lemah dan kuat. Anda harus memilih diri Anda yang lama, atau diri Anda yang baru. Kenyamanan atau disiplin, biasa-biasa saja atau kehebatan. Tapi pahamilah ini. Anda tidak bisa terus menunggu. Orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang menolak untuk berevolusi, mereka akan tertinggal. Dunia adalah milik mereka yang bergerak cepat, milik mereka yang menerima penderitaan, bagi mereka yang menolak untuk membiarkan kelemahan menginfeksi hidup mereka. Jika Anda masih berpegang pada alasan, masih menunda, masih bermain-main, maka Anda sudah kalah. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk membunuh versi lemah dari diri Anda? Atau apakah Anda masih akan membiarkannya menyeret Anda ke bawah? Inilah saatnya. Momen di mana Anda bangun dan mengambil kendali atas hidup Anda, atau Anda terus menyusuri jalan menyedihkan yang sama seperti yang telah Anda lalui selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi besok, tidak perlu lagi menunggu waktu yang tepat, tidak ada waktu yang sempurna, waktunya adalah sekarang. Anda telah diberi kebenaran, dan sekarang Anda memiliki keputusan untuk dibuat. Apakah Anda akan bangkit? Atau akankah Anda tetap lemah? Dunia tidak peduli dengan alasan-alasan Anda. Dunia tidak peduli dengan perasaan Anda. Dunia tidak peduli jika Anda lelah, tidak termotivasi atau tidak yakin. Dunia hanya menghargai hasil. Dan jika Anda menolak untuk memberikan hasil, jika Anda menolak untuk melangkah dan mendominasi, maka Anda tidak akan lebih dari seorang pria yang terlupakan. Terpreding potensi terdiamboltensi, tetini frekegerd dan bepilrigen skumteding danyang. Anda memiliki satu kesempatan untuk membangun warisan yang Anda inginkan. Tapi, setiap detik yang Anda sia-siakan, pria lain di luar sana mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Anda. Tubuh impian Anda. Orang lain berlatih lebih keras dari Anda untuk mendapatkan bisnis impian Anda. Orang lain sedang bekerja keras untuk membangun kehidupan impian Anda. Orang lain menjalaninya, karena dia bersedia menderita untuk itu. Sementara Anda ragu-ragu. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan terus menunggu, terus membuat alasan, terus berpura-pura bahwa suatu hari nanti semuanya akan secara ajaib jatuh tempatnya? Atau, apakah Anda akan berdiri, mengambil tindakan, dan akhirnya menjadi pria yang seharusnya? Karena pada akhirnya, hanya ada dua jenis pria. Mereka yang mengambil apa yang mereka inginkan, dan mereka yang menonton dari pinggir lapangan. Jadi katakan padaku, yang mana?